Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa gardaberita.com dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kemudian juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bicara pilkada serentak tahun 2020 ini tinggal menghitung bulan lagi. Salah satu kabupaten yang mengikuti pilkada serentak ini adalah Kabupaten Tanah Datar atau yang biasa disebut dengan Luhah Nantuo. Nah, menariknya berdasarkan data yang kami himpun ada 3 pasangan calon yang sampai saat ini sudah memastikan diri untuk bertarung pada pilkada Tanah Datar ini. Pertama itu Wabendum DPP Demokrat Eka Putra, kemudian Zuldafri Dharma, kemudian Betty Sadik Pasadibu. Jika bicara, mereka merupakan putra-putri terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar. Oke, baik pemirsa, pada saat sekarang ini kita akan berbincang-bincang dengan pengamat politik dari Kabupaten Tanah Datar, yaitu dari sebelah kanan saya di ujung ada Pak Irwan Malinbasa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, kemudian di tengah ada Bapak Pak Novi Budiman. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita akan berbincang-bincang bersama beliau bagaimana situasi suasana politik di Kabupaten Tanah Datar ini dengan tema calon yang bagaimana yang dibutuhkan Tanah Datar untuk 5 tahun ke depan. Oke, mungkin kita mulai sebelum itu, Pak. Kita mulai dulu kepada Pak Irwan, Pak Dr. Irwan. Baik, Pak. Kira-kira bagaimana situasi politik saat ini di Kabupaten Tanah Datar? Ya, terima kasih. Saya melihat proses dan dinamika politik itu sudah mulai meningkat karena waktu untuk pendaftaran semakin dekat, tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Sampai hari ini setidaknya ada 3 pasang calon yang sudah menyatakan diri siap untuk maju. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Pak Zuldafri Dharma, ada Pak Eka Putra, dan ada Ibu Betty Sadik Pasadibu. Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada satu lagi pasangan yang akan maju karena partai masih memungkinkan. Ada 8 kursi partai yang belum mengusung pasangan. Namun untuk situasi politik hari ini di Tanah Datar, kalau terjadi 4 pasang itu persaingan semakin sengit karena bagaimanapun suara rakyat Tanah Datar atau masyarakat Tanah Datar itu semakin terbelah. Kalau 3 pasang cukup ketat juga karena yang sudah menyatakan diri yang 3 pasang itu betul-betul putra-putri terbaik dari Kabupaten Tanah Datar. Ketiga-tiganya memiliki plus minus, tergantung lagi bagaimana tim kampanye atau marketing politiknya atau konsultannya bekerja sehingga mereka bisa meraup suara yang cukup signifikan. Nah, untuk itu banyak strategi yang harus dilakukan karena berhubungan dengan COVID-19. Kebebasan para politisi tidak sebebas seperti di saat sebelumnya karena tidak bisa mengumpulkan orang berkampanye dalam jumlah besar. Menurut peraturan KPU hanya maksimal 20 orang, walaupun ada permintaan dari beberapa ketua partai agar dibolehkan 50 orang. Nah, jadi begitu. Nah, kalau koalisi partai berimbang, koalisi keterwakilan wilayah, geopolitik, barat, timur, utara, selatan agak berimbang. Tinggal lagi bagaimana kita mengetahui selera anak muda, selera orang tua, dan selera swing voter. Milenial belum tentu swing, tetapi yang swing pada umumnya milenial. Itu bedanya. Swing itu yang masih mengambang. Kalau milenial yang pasti muda. Nah, bagaimana itu triknya ada nanti mungkin pada konsultan politik yang sudah berpengalaman. Oke, Pak Irwan, sejauh ini suasananya masih dingin-dingin saja atau sudah mulai memanas atau bagaimana, Pak Irwan? Kalau di lapangan belum terlalu memanas, tetapi di media sudah mulai memanas. Misalnya setiap hari berubah klaim-klaim dari para calon untuk mendapatkan partai tertentu. Itu suhu politik semakin panas. Berikutnya sudah ada diskusi-diskusi di beberapa tempat terbuka, apakah di warung atau di restoran, di kafe-kafe,
sudah ada blok-blok tim-tim tertentu. Nah, untuk mempertahankan dan menjual kader masing-masing. Oke, sebenarnya dalam artian memanas ini apakah dari memanas meriah atau bagaimana Pak Irwan? Saya lihat mulai memanas ke arah konstelasi politik yang akan membuat kelompok-kelompok tertentu sebagai tim sukses. Oke, baik, kita beralih ke Pak Nopri. Nah, ada kejadian menarik ini Pak Nopri dari rentetan perjalanan menjelang pilkada Tanah Datar ini, yaitu diserangnya Nini Mama Pak Basko ya Pak ya? Ya. Menurut kabarnya diserangnya Nini Mama di Pak Basko dengan seorang buzzer. Bagaimana Pak Nopri? Apakah Bapak mengetahui hal itu? Kemudian apakah benar buzzer itu ada di Tanah Datar, buzzer politik itu atau bagaimana? Berkaitan dengan buzzer, sebenarnya itu adalah hal-hal yang cenderung biasa muncul di setiap kali kontestasi pemilu dan pilkada. Namun kemudian bagaimana kita sebagai voter atau sebagai pemilih atau masyarakat menyikapi hal-hal itu. Jadi serangan-serangan, black propaganda, black campaigns dan lain-lainnya sebagainya, itu bagi saya hal-hal yang biasa saja muncul di dalam setiap kali kontestasi. Namun kemudian harus dilihat konteksnya bagaimana. Ini kan seperti hantu gitu kan. Buzzer ini kan seperti hantu sebenarnya. Siapa kita tidak tahu yang diserang, kemudian siapa yang kemudian ada di balik semua itu kan kita tidak tahu. Nah, bagaimana ini yang saya wanti-wanti sejak lama, bagaimana soal rasionalitas pemilih. Jadi jangan tiba-tiba ada pemberitaan kemudian dianggap itu adalah sesuatu yang yang tiba begitu saja. Mungkin orang berasumsi membangun sebuah opini di dalam sebuah politik itu hal-hal biasa saja. Jadi jangan terlalu lebay lah di dalam berpolitik. Menurut saya jangan terlalu lebay, gitu kan? Nah, gitu. Jadi tidak bisa dikatakan buzzer itu ada di Tanah Datar, Pak? Bagi saya dimanapun buzzer itu pasti ada. Ini kan kontestasi itu kan. Ini kan kontestasi itu kan. Orang akan berupaya untuk memenangkan. Ini persoalannya etis dan tidak etisnya lagi itu kan. Etis dan tidak etisnya gitu kan. Nah, ini yang pada tingkat mana kemudian politik itu bisa beretika dan tidak beretika ini. Ini yang harus kita pahami. Maka saya selalu wanti-wanti bagaimana membangun sebuah rasional voter tadi gitu kan. Sementara selama ini yang kita lihat politik itu adalah soal bagaimana bagi-bagi kue gitu. Nah, ini yang kemudian memicu ledakan-ledakan kecil maupun ledakan-ledakan besar di dalam masyarakat. Nah, ini yang harus terjadi sebuah proses adanya meaning yang sama antara masyarakat dengan elit itu sendiri berkaitan dengan politik itu sendiri. Oke, baik. Kita melihat dari 3 pasangan calon ini, Pak Eka, kemudian Pak Zuldapri, kemudian Bu Betty. Nah, saya tertariknya di sini dengan Ibu Betty Sadik Pasadibu. Beliau merupakan sebagai mantan ketua TPPKK, Pak ya, istri dari Pak Bupati 2 periode Tanah Datar dulu. Nah, kira-kira nih Pak Irwan atau Pak Nopri, seberapa jauh branding Sadik Pasadibu mempengaruhi suara pilkada Tanah Datar ini terhadap Ibu Betty? Baik. Persoalan Betty Sadik Pasadibu saya melihat secara proporsional. Hari ini masyarakat kita sudah mulai terbuka untuk memilih apakah laki atau perempuan. Tapi tidak bisa pula kita nafikan beberapa kaum yang ortodok dalam artian agak masih tradisional memandang itu tidak pas, itu karena kita kurang literasi aja. Saya tidak bermaksud mengatakan Betty terbaik di antara itu, tapi perempuan dalam hal ini boleh ikut konstelasi pilkada karena undang-undang di negara kita memungkinkan.
Tapi selama ini persepsi publik mengatakan bagaimana mau memilih bupati perempuan. Toh urusan adat, urusan agama dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita dalami agama dan adat itu tidak ada yang melarang. Kalau kita terlalu memahami ayat-ayat atau kajian-kajian kebudayaan. Karena yang dipilih bupati, bukan nini mama. Yang dipilih itu bupati, bukan imam sholat. Nah, jadi artinya apa? Kita harus, seperti kata Pak Nopi tadi, rational voter. Jadi kita menjadi orang yang profesional, rasional dalam memilih, jangan korban isu hoax. Oke. Kalau saya bicara tadi, saya katakan branding seorang Shadik Pasadigu itu seberapa berpengaruh? Ya, saya melihat Pak Sodik masih punya pengaruh, tapi kekuatannya berapa persen perlu kita teliti. Iya. Karena saya melihat uji kemampuan Pak Sodik kemarin itu memang di Pileg. Iya. Kalau dia masih punya pengaruh yang besar, ya dia dapat suara yang banyak. Mungkin dia cukup banyak suara, tetapi pesaingnya lebih hebat. Ada 2 orang calon dari PAN yang duduk menjadi anggota DPR RI. Jadi Dapil 1 Sumatera Barat untuk DPR RI itu memang wilayahnya dapil-dapil neraka, orang-orang hebat semua di situ. Nah, Dapil neraka namanya. saya boleh katakan itu dapil neraka karena Solok Raya itu ada kabupaten, kota dan Solok Selatan itu ada tokohnya di situ. Nah, Darmas Raya, Sijunjung lain ada tokohnya di situ. Makanya mungkin Pak Sodik di Tanah Datar masih cukup bagus. Tetapi apakah masyarakat Tanah Datar akan melihat Betty seperti melihat Sodik? Wallahu alam. Nah, tapi namanya seorang Pak Sodik, ya pastilah dia akan melakukan hal yang terbaik untuk istrinya untuk menjadi calon bupati. Oke, baik Pak. Ya. Kemudian tanggapan dari Pak Presiden juga bagaimana Pak? Terlepas dari saya tidak pernah menyatakan diri untuk mendukung pasangan tertentu di dalam proses pilkada. Tapi bagi saya majunya Betty sebagai seorang kandidat perempuan, bagi saya ini adalah bentuk baru terbukanya keran demokratisasi politik di Tanah Datar. Jadi ada proses kesetaraan gender yang dicoba dibangun di kawasan Tanah Datar, Luhak dan Tuo. Terlepas dari persepsi orang berkaitan perempuan tidak layak kemudian memimpin dan lain-lain sebagainya, ini adalah sebuah keberanian politik bagi saya. Ya. Ini keberanian politik. Nah, terlepas dari menang dan kalahnya Betty nantinya, Betty telah menunjukkan kapasitasnya seorang tokoh perempuan Tanah Datar yang tampil dalam suksesi kepemimpinan di Kabupaten Tanah Datar ini. Saya sangat appreciate sekali dengan tampilnya tokoh perempuan sebagai apa namanya kompetitor di dalam proses politik di Tanah Datar ini saya bicara tentang konteks perkembangan demokratisasi di Kabupaten Tanah Datar, bukan soal dukung mendukung. Ini menjadi titik poin bagi saya sebenarnya. Oke Pak. Kemudian jika kita alihkan kepada Zulda Pridharma yang kabarnya telah akan berpasangan dengan Sultani, kan seperti itu Pak? Ya. Kabarnya akan berpasangan dengan Sultani. Nah, petahana kita tahu sebenarnya 4 tahun ini kalau menurut saya petahana itu adalah waktu kampanye yang paling pas bagi seorang petahana. Ya. Karena selama Zulda Pri tidak perlu lagi kampanye pada saat seperti sekarang ini, karena 4 tahun itu adalah uji coba kampanyenya. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak soal ini? Ya. Secara politik memang petahana itu sudah diberi oleh negara waktu dan fasilitas kampanye 5 tahun lebih kurang. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang secara hukum itu kan masih bagus-bagus saja. Tidak ada satupun kasusnya korupsi. Masih tetap dapat WTP. Kalau dia bisa memblow up itu seluruh prestasi dia untuk menjadi kandidat nanti, itu masyarakat tidak akan masyarakat bisa terpengaruh juga bahwasanya dia memang berprestasi. Kadang-kadang kekuatan dan keseringannya, intensitas mereka menyampaikan itu di media yang kurang. Nah, media ini dalam kampanye digital sangat-sangat penting. Sehebat apapun kita tanpa ada media tidak akan pernah jadi hebat. Tapi sekecil apapun kita ada media bisa jadi besar. Nah, itu yang kurang bagi Pak Wabub hari ini. Saya yakin dia punya basis tertentu. PKS kalau jadi dia berpasangan dengan Pak Sultani punya basis tertentu.
Satu-satunya kader partai yang militan baik di pileg dan pilkada itu ya PKS. Yang lain-lain itu bagus juga, tetapi mereka bekerja ya mungkin karena sesuatu, tapi tidak semilitan PKS. Apa alasannya Pak? Karena suara PKS itu dari beberapa kali pileg dihubungkan dengan pilkada, itu mereka cenderung meningkat. Contoh pada pilkada 2015, PKS itu punya 4 kursi juga, lalu suaranya lebih kurang 16%. Ya hasilnya ketika mereka berpasangan dapat sekitar 16,7%. Hari ini PKS pada pileg kemarin dapat suara 26.200, Golkar dapat sekitar 27 ribuan. Kalau kita gabung sudah lebih 50 ribu. Dia harus menambah suara lebih kurang 10-15 ribu, itu sudah level aman. Pertanyaannya sekarang, sanggup tidak mereka mencari suara di luar PKS, di luar Golkar? Itu menurut saya. Itu PR-nya sekarang Pak? Iya, itu PR yang dilakukan oleh tim sukses konsultan politik yang betul-betul mengerti dengan tanah datar. Tanah datar itu unik. Ini tidak bisa dilihat dari setelit dari Jakarta, tanah datar begini-begini, pemilihnya sekian, tapi harus kita paham budaya seperti apa. Oke, baik Pak. Kemudian kita minta tanggapan Pak Nopri. Sekarang ini kan situasinya COVID. Setelah beberapa bulan kan COVID kan seperti itu. Secara aturan telah ditegaskan bahwasanya COVID tidak boleh dipolitisasi. Jangan dipolitisasi, kan seperti itu. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Nopri ini, apakah di tanah datar ini secara tidak langsung, mungkin Pak Irwan juga boleh menjawab nanti ya, petahana mencoba melakukan hal-hal itu, dan apakah situasi COVID ini sangat menguntungkan bagi petahana, karena mungkin saja dari bansos dan segala macamnya bisa saja. Nah, bagaimana tanggapan Pak Nopri? Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada jaminan sebenarnya seorang petahana itu kemudian dengan mudah akan memenangkan sebuah pertarungan dalam kontestasi pilkada. Kenapa? Salah satu ukurannya adalah karena 5 tahun masyarakat sudah menilai dia. Ini persoalannya. Jadi seolah-olah adanya petahana kemudian akan memenangkan, kita gandeng dengan petahana, kemudian kita maju sebagai petahana, kemudian akan memudahkan pertarungan di dalam memenangi kontestasi pilkada. Tidak juga bisa seperti itu. Ada poin-poin tertentu yang akan dinilai. Menurut saya masyarakat tanah datar ini sudah cukup cerdas juga di dalam berpolitik sebenarnya itu. Karena beberapa poin kalau saya mengikuti perkembangan di media sosial, beberapa hal-hal yang menjadi berita-berita viral umpamanya, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang tidak hanya sekedar nyeleneh, tapi sangat-sangat rasional, kemudian memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri sebenarnya. Nah, pada sisi ini, kalau tadi umpamanya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Irwan umpamanya berkaitan dengan sah-sah saja umpamanya dengan kondisi saat ini petahana masih memiliki keistimewaan di dalam proses pilkada, ada hak-hak yang bisa digunakannya untuk. Tapi bagi saya tidak cukup sampai di situ. Ada beberapa hal yang harus dilihat juga oleh petahana. Kalau misalnya ini sekedar sedikit bocoran sebenarnya untuk tim suksesnya seharusnya bukan lagi soal bagaimana membranding dengan hal-hal yang dasar gitu menurut saya, tapi sudah bicara tentang apa pencapaian, evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai, dan itu yang kemudian dikemas di dalam sebuah proses campaign yang dilakukan oleh seorang petahana, sehingga masyarakat berpikir di situ, ini loh yang belum tercapai, ini yang sudah tercapai, ini yang seharusnya dilakukan. Kalau siapapun yang menjadi petahana di dalam, apakah di provinsi, apakah di tanah datar, di daerah lain, ini yang harus jadi brandingnya, jangan hal-hal yang seperti pemain baru di dalam, kandidat baru di dalam sebuah kontestasi pilkada. Menurut saya seperti itu. Jadi situasi COVID ini dengan bagi Zulkifli sendiri belum menjamin menguntungkan, Pak? Ya sebenarnya belum juga bisa menguntungkan, karena ada sekian banyak persoalan yang bisa kemudian kita lihat dari hal itu gitu kan.
kalau dia salah-salah menggunakan kewenangannya, dia bisa jadi bumerang secara politik gitu. Iya. Karena akan berbeda ketika dia sebagai seorang petahana, seorang wakil bupati, kemudian sebagai seorang calon gitu kan. Ia akan sulit membedakannya apakah dia melakukan itu sebagai seorang calon atau dia melakukan itu sebagai seorang wakil bupati. Ini kan persoalan. Kemudian orang akan mengatakan, "Wah, ini ada apa? Apakah ini bentuk politisasi atau lain sebagainya?" Itu akan dinilai oleh orang. Jadi hati-hati. Jadi bisa saja dia akan menjadi bumerang dalam konteks seperti itu. Seperti itu, Pak Iwan. Kalau Pak Irwan bagaimana, Pak? Kalau saya melihat COVID itu masyarakat kita sudah cerdas. Bantuan COVID itu kan ada 3 macam. Iya. Ada yang dari nasional, dari pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari daerah. Iya. Hari ini saya lihat Humas Pemda Tanah Datar bersama beberapa media sudah menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Ini yang dari Pemda, ini yang dari provinsi, ini yang dari pusat. Sayangnya yang dari Pemda Tanah Datar sendiri itu kan belum turun. Iya. Dan ada informasi akan dipotong. Itu sesuai dengan kesiapan dana yang ada. Di refocusing anggaran untuk COVID ini kita hanya punya lebih kurang 17 miliar, lebih kurang. Tentu harus dibagi dengan sekian puluh ribu kakak. Kalau memang dapatnya cuma 300 ribuan, masyarakat kan harus terima. Tapi kalau dimanfaatkan itu menjadi isu politik, kemampuan daerah itu hanya sekian karena di bawah kepemimpinan Seno, ya blunder buat dia. Tapi kalau Pak pemimpin hari ini, saya katakan Zulkifli Dharma sebagai wakil bupati, dia jujur kepada masyarakat. Ya kok bahasa awaknya kok pitih nanado tu kabale. Nah, kok bisa kami. Dia bangun trust, itu orang akan percaya daripada dia make up dengan seluruh informasi-informasi politik yang lain. Trust, kita bangun trust. Inilah Tanah Datar. Kalau Tanah Datar defisit, iya defisit. Mau apa lagi? Kita perbaiki. Tolong beri saya kesempatan 1 kali lagi. Misalnya, ini misalnya ya. Kalau dia memanfaatkan isu itu untuk kampanye. Oke. Nah, bisa saja. Nah, walaupun ada berita miring dari beberapa media yang melaporkan Satgas Covid Kabupaten Tanah Datar ke Kejaksaan, sampai hari ini kan entah ditindaklanjuti atau tidak, saya juga tidak tahu pasti, tapi kan belum ada putusan hukum yang ingkrah yang menyatakan mereka bersalah. Iya benar. Nah, jadi tapi dijadikan isu politik bisa. Nah, hari ini diminta pimpinan itu jujur, sampaikan kepada publik apa adanya tanpa ada rekayasa. Itu popularitasnya akan semakin meningkat. Saya yakin itu. Masyarakat ternyata tidak bodoh lagi, tapi beritanya yang pasti-pasti. Nah, itu tugas Humas juga sebenarnya. Humas tidak hanya menunggu menunggu membuat spanduk, tidak cukup. Orang sekarang malas baca spanduk. Nah, Oke, baik Pak Irwan. Kemudian jika kita beralih lagi ke calon yang paling muda Pak Irwan, ini Eka Putra, seperti itu. Nah, saya melihat Eka Putra ini Pak Irwan, dia dari DPP, duduk di DPP Demokrat, rela turun gunung untuk maju pada Pilkada Tanah Datar. Sebenarnya kalau menurut Pak Irwan, apa yang diinginkan Eka Putra dan kemudian merelakan dirinya untuk terjun di Pilkada ini? Saya melihat ada beberapa faktor. Yang pertama, Eka itu turun gunung betul-betul karena panggilan hati nurani melihat Tanah Datar itu bisa dibangun tetapi belum juga terbangun dengan baik. Mungkin karena pengalaman dia di DPP, dia pengen turun untuk membangun Tanah Datar, itu kita apresiasi. Yang kedua, Partai Demokrat itu kan memiliki sekitar 57 kursi di DPR. Eka seorang Wabendung pasti punya power untuk membangun Tanah Datar ke depan jika dia terpilih ini melalui dana-dana DAK yang ada di pusat yang bisa dibawa ke daerah. Itu pengalamannya harus kita buktikan. Yang saya khawatir tujuan Eka itu hanya untuk melengkapi karena tidak ada calon dari Lintau. Karena Tanah Datar itu bukan Lintau saja. Nah, tapi kalau memang untuk membangun Tanah Datar kita support. Tapi kalau tidak ada orang Lintau karena Pak Idinasa sakit tidak memberikan kondisinya, harus ada ganti Eka. Kalau cuma untuk memenuhi kebutuhan itu, ya rugilah orang Tanah Datar. Nah, karena yang saya lihat kemarin memang dari statement Eka sendiri, dia pernah mengatakan kalau sudah Erdinansa masih maju, dia tidak maju, kan seperti itu. Ya. Nah, dia melihat Pak Idinansa ini sebagai apa? Sebagai bupati kah? Sebagai orang Lintau yang jadi bupati. Tapi kalau dalam opininya masih ada yang jadi bupati atau wakil bupati itu harus ada orang Lintau, itu sebuah kecerobohan.
Tanah datar itu sekarang tidak ada sekat batas Lintau, Pabasko, Tabuh Larangan, Lima Kecamatan Pariangan, Tarantang Sayang. Nah, itu kan 4 zona politik yang dibuat. Bagi saya kita bersatu aja untuk membangun tanah datar. Nah, cuma mumpung dia masih muda, punya pengalaman, berpasangan dengan Richie ya, pengusaha. Kalau betul-betul ingin bangun tanah datar, ya kita apresiasi juga. Cuma mungkin agak masih minus di pengalaman pemerintahan. Ya, itu harus kita akui. Kita harus bicara objektif.